Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tahukah Anda bahwa di tahun 2019 Indonesia menargetkan devisa dari sektor pariwisata di tahun 2020 dapat mencapai 20 miliar US dollar. Namun, akibat adanya pandemi yang terjadi, devisa yang didapatkan hanya sebesar 3 sampai 4 miliar US dollar. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu permasalahan bagi beberapa di daerah di Indonesia yang memanfaatkan sektor pariwisata sebagai pendapatan utamanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Mailisa Putri Rezeki bersama rekan saya, Adam Juan dan Cynthia dari Universitas Prasetya Mulia, memaparkan temuan yang kami dapatkan melalui penelitian yang telah kami lakukan. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membawa perubahan di berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Pandemi ini juga memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan berbagai bentuk kegiatan baru, seperti salah satunya ialah kegiatan bernama virtual tour. Virtual tour merupakan sebuah simulasi dari suatu tempat yang benar-benar ada. Biasanya kegiatan ini terdiri dari kumpulan foto 360, foto panorama, kumpulan foto-foto atau gambar yang terhubung dengan hyperlink ataupun video. Namun, dari 15 virtual tour yang telah dilakukan oleh mahasiswa program studi pariwisata di Universitas Prasetya Mulia, terdapat 15 peserta yang mengharapkan virtual tour dapat dilaksanakan dengan lebih menyenangkan. Berdasarkan dari paparan yang telah disampaikan, hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah satu, mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan peserta virtual tour merasa kurang puas dengan kegiatan yang mereka ikuti. Dengan mengetahui hal ini akan membantu kita untuk menemukan bagaimana kita dapat mempersiapkan virtual tour selanjutnya. Dua, memahami hal apa yang dapat meningkatkan kepuasan para peserta dalam rangkaian event wisata online. Tentunya hal ini akan sangat membantu kita dalam mengembangkan dan menyiapkan bentuk baru kegiatan yang sesuai dengan harapan para peserta. Tiga, menemukan bentuk dari virtual tour yang dapat memenuhi kepuasan pesertanya dalam bentuk desain event. Dengan menyiapkan bentuk virtual tour yang baru, harapannya dapat tercipta Memorable Tourism Experience atau yang biasa dikenal dengan MTE, yang dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa penting yang tersimpan di dalam memori dan selalu dikenang oleh para wisatawan. Tujuan dari poin ini ialah membuka potensi terjadinya pergerakan ekonomi pariwisata melalui kegiatan virtual tour. Jika para peserta merasa puas dan senang, maka para peserta akan mengikuti kegiatan serupa di kesempatan lainnya ataupun peserta akan memberikan informasi positif mengenai kegiatan tersebut kepada orang lain. Berdasarkan tujuan yang sudah dipaparkan teman saya Melisa, metode penulisan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah design thinking process, di mana ini adalah sebuah tools yang dikembangkan oleh David Kelly dan Tim Brown untuk membantu dalam proses inovasi sebuah produk atau jasa. Di dalamnya terdapat 4 tahap besar, yaitu discover, define, develop, dan deliver, dimulai dari mengumpulkan insight para konsumen untuk mendapatkan pain dan gain dari pengalaman yang dialami, sampai kepada ideation dan creation kepada produk atau prototype yang akan ditampilkan kepada audiens kembali. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman atau menghasilkan pengalaman yang lebih memorable dan lebih meaningful bagi para audiensnya. Nah, pada tahap pertama, discover, kami melakukan riset kecil terhadap 15 penyelenggara virtual tour dan 15 peserta virtual tour. Untuk tahap discover yang pertama, di mana kami melakukan survei kepada penyelenggara event atau virtual tour, kami menemukan bahwa jumlah partisipan yang hadir dalam sebuah virtual tour itu bisa mencapai angka tertinggi di 230 peserta. Dan modus dari setiap virtual tour yang ada di angka 20 peserta. Dan angka terkecilnya di 10 orang. Kemudian dari fitur yang ditawarkan pada saat virtual tour, para penyelenggara banyak menggunakan tanya jawab atau sekitar 86,7% menggunakan tanya jawab, kemudian diikuti pre-recorded destination video dan interaktif chat di 80%, dan diikuti presentasi materi dan games. Namun tidak semua penyelenggara melakukan live tour destination, sehingga ini sangat memungkinkan untuk dilakukan secara virtual. Lalu kami juga menanyakan apabila ingin mengadakan aplikasi atau membuat aplikasi khusus virtual tour apa yang diharapkan oleh penyelenggara, dan 86,7% itu menjawab virtual world untuk menjadi media atau platform
menyajikan virtual tour, diikuti dengan fitur-fitur yang lainnya yang sudah tersedia. Selanjutnya, dalam riset yang dilakukan kepada 15 peserta virtual tour, didapatkan sebanyak 93,3% responden menyatakan akan berkunjung ke tempat tersebut secara langsung setelah situasi memungkinkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa melalui informasi dari virtual tour dapat menciptakan keinginan untuk melakukan kunjungan secara langsung yang dapat meningkatkan ekonomi daerah wisata tersebut ke depannya. Kami juga menemukan bahwa peserta virtual tour merasa virtual tour yang diikuti kurang interaktif karena hanya berbentuk paparan informasi searah. Hal ini juga didukung dengan kurangnya privasi dari peserta virtual tour sehingga tidak berani untuk bertanya demi kenyamanan peserta lain. Selain itu, para peserta virtual tour juga merasa tidak berperan langsung dalam virtual tour sehingga pengalaman menjadi kurang menyenangkan. Berikut ini merupakan empathy map dari pengalaman peserta virtual tour. Kita bisa melihat bahwa antusias peserta untuk memiliki pengalaman berwisata online cukup tinggi. Dari mereka yang mendengar adanya jalan-jalan secara online karena kondisi saat ini, membuat mereka berpikir dan merasa semangat untuk mengikuti wisata online. Namun, sayangnya dengan koneksi dan penyajian yang kurang menarik menjadi hambatan bagi mereka. Hal yang mereka katakan dan lakukan adalah mereka ingin mengikuti kegiatan virtual tour karena ingin tahu bagaimana jalan-jalan secara online dan ingin tahu mengenai informasi di destinasi tersebut. Selanjutnya, berikut ini merupakan consumer journey dari pengalaman peserta virtual tour. Sebelum mengikuti event, peserta virtual tour belum mengetahui tentang informasi di destinasi tersebut. Lalu, saat mengikuti event virtual tour-nya, para peserta merasakan kendala seperti koneksi, penyajian yang kurang menarik, dan kurangnya interaksi membuat virtual tour kurang menyenangkan. Lalu, setelah mengikuti event virtual tour, mereka mendapatkan pengalaman virtual tour yang kurang menyenangkan atau hanya cukup menyenangkan, dan informasi baru mengenai destinasi tersebut. Beberapa dari mereka juga tertarik untuk berencana langsung mengunjungi destinasi tersebut setelah mengikuti virtual tour. Tahap selanjutnya adalah define. Perubahan yang terjadi di masyarakat juga mempengaruhi perilaku pariwisata dalam menyajikan produk pariwisata kepada masyarakat. Lalu, bagaimanakah cara untuk menciptakan virtual tour yang menyenangkan bagi para peserta? Nah, berikutnya adalah tahap develop. Di tahap develop ini terbagi menjadi 3, ideate, prototype, dan test. Tujuan dari tahap develop ini adalah untuk membentuk atau menjadikan sebuah inovasi, menghasilkan inovasi yang sudah kita dapatkan dari hasil penelitian kita terhadap pain dan gain dari consumer. Di sini yang sudah kami lakukan adalah tahap ideate dan prototype. Berdasarkan hasil limitasi penelitian kami, di mana yang pertama jumlah responden yang terlalu sedikit, dan yang kedua belum dilakukannya testing. Nah, kedepannya kami harus melakukan riset yang lebih mendalam, di mana kami harus melakukan tes terhadap prototipe kami kepada responden yang sudah kami jadikan penelitian, dan juga menambah jumlah responden kami untuk memvalidasi data yang kami temukan. Dan hasil prototipe dari ide kami sudah tersedia dan akan kami presentasikan setelah ini. Nah, setelah prototipe itu sudah dapat dilihat, kemudian prototipe itu akan kembali lagi dites, lalu akan dikembalikan kepada audiens untuk nanti mengulang proses design thinking ini dari awal lagi, empathy map, dan seterusnya sampai ke tahap prototipe lagi. Sehingga kami akan terus melakukan penelitian dan pembelajaran kembali sampai prototipe ini bisa final dan dapat dinikmati secara langsung oleh para masyarakat. Selamat datang di Jelajah Maya, tempat kita untuk dapat melakukan virtual tour jalan-jalan bersama di dunia virtual tour Jelajah Maya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena sudah menghadiri virtual tour hari ini. Acara kita akan dimulai sebentar lagi, namun sebelum itu mari kita jelajahi beberapa fitur pada website kita. Yang pertama, teman-teman pastikan untuk sudah melakukan subscribe di sini, masukkan email Anda, sehingga teman-teman tidak tertinggal informasi terupdate dari acara-acara yang akan diselenggarakan di Jelajah Maya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin tahu tentang proyek kami, tentang database kami, ya teman-teman bisa mengunjungi site About ini untuk melihat apa yang sudah kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan ke depannya. Oke, itu adalah perkenalan singkat dari kami.
Lalu kita juga bisa mengunjungi nih site planning, di mana teman-teman yang ingin melakukan perjalanan secara offline dapat melihat beberapa rencana perjalanan yang sudah kami sediakan. Jadi nanti teman-teman bisa langsung saja mengunjunginya dan mengikuti rencana perjalanan supaya liburan kalian bisa lebih seru lagi. Oke, kita sudah mengunjungi beberapa fiturnya, mari kita langsung saja ke event hari ini, di mana kita sudah menyiapkan event virtual tour jalan-jalan desa wisata A pada hari ini. Oke, langsung masuk saja. Nah, sebelum kita masuk ke eventnya, teman-teman bisa isi dulu data diri pribadi teman-teman. Di sini tujuannya untuk memudahkan panitia memberikan informasi terupdate mengenai event-event kami selanjutnya. Oke, kita sudah terhubung ke eventnya, kita sudah direkam datanya, dan kita sudah siap memasuki event hari ini. Nah, kita sudah tiba di virtual tour pertama kita di Desa Wisata A. Nah, teman-teman di sini sudah bisa berkeliling nih di dunia virtual yang ada. Jadi, teman-teman bisa mengunjungi tempat-tempat yang tersedia untuk melakukan aktivitas secara live walaupun dari rumah masing-masing. Mungkin kita ke pusat perbelanjaan desa dulu ya. Oke, di pusat perbelanjaan desa ternyata ada penjualan souvenir nih dan juga beberapa makanan khas yang bisa dibawa pulang jadi oleh-oleh. Kita bisa langsung belanja di sini ya teman-teman. Nih sudah ada harganya juga dan teman-teman bisa pilih produk apa yang teman-teman mau bawa pulang. Oke, kita kembali lagi ke utama kita ya, ke tempat utama. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke rumah batik. Oke, ternyata di rumah batik ini ada workshop batik art ya. Kita sudah didatangi oleh ahlinya langsung yang akan mengajari kita bagaimana melukis batik secara live virtual. Oke, mari kita nonton sebentar. Hello guys, this video is about batik workshop. I joined in Yogyakarta. So we started by drawing our pattern onto some fabric. And then prepare the wax. Oke, itu saja untuk singkatnya. Mungkin teman-teman nanti bisa mengunjungi lebih lama lagi ya. Nanti habisin waktu aja di rumah batik art untuk belajar nih workshop batik. Oke, kita langsung ke tempat terakhir kita yaitu panggung utama. Nah, di panggung utama ini ternyata sudah menanti nih pertunjukan dari Desa Wisata A untuk menampilkan penampilannya ya. Mari kita tonton aja bersama. Oke, itu dia tadi penampilan dari masyarakat desa ya. Nah, itu saja perjalanan kali ini. Teman-teman bisa hubungi kami untuk tanya lebih lanjut. Dan terima kasih ya sudah mengikuti virtual tour hari ini. Dan pastikan untuk teman-teman bisa selalu update dan ikuti event-event kami berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih telah berjalan-jalan bersama kami di Jelajah Maya. Sekarang kita akan kembali ke pemaparan presentasi, di mana kami sudah menyiapkan budget plan dalam 1 tahun ke depan untuk event yang akan diselenggarakan sebanyak 3 kali virtual event, virtual tour, yang jika kita lihat pada budgeting, pada kuartal keempat sudah dapat menghasilkan total profit mencapai Rp124.850.000, dan ini sangat menguntungkan baik bagi penyelenggara dan juga bagi destinasi pariwisata terkait. Nah, sebagai penutup, kami dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan sudah menghasilkan bentuk event virtual pariwisata yang dapat memenuhi kepuasan peserta. Fitur-fitur yang kami tambahkan pada platform virtual tour ini dapat menjadi upaya untuk menciptakan memorable tourism experience. Dan sebagai further research, kami ingin mendalami lebih dalam lagi penelitian kami untuk dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi para peserta virtual tour ke depannya. Akhir kata, saya akan pamit undur diri. Dan saya dapat mengatakan bahwa mengajak teman-teman semua untuk dukung pariwisata Indonesia dan tetap untuk berlibur di Indonesia saja dan menggunakan platform dari virtual tour kami yaitu Jelajah Maya
untuk mendukung pariwisata